Selanjutnya pengajian kitab Tafsir Al-Jailani sudah sampai pada surat At-Taubah ayat 76, 77, 78. Masih terkait dengan sikap oportunis ya, kalau bahasa sekarang itu oportunis. Kalau zaman Nabi ya istilahnya orang fasik, orang munafik. Jadi dia ngaku beriman tapi selalu nyari masalah, ya selalu mencari alasan ya untuk menghindar. Ya, misalkan disuruh perang, ya itu alasannya macam-macam. Disuruh kerja keras, alasannya macam-macam. Ini tanda-tanda orang yang di dalam dirinya ada virus fasik dan virus munafik. Nah, malam ini masih lanjutannya terkait dengan mensikapi orang-orang oportunis seperti tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wajahidu ma'a rasulihi ista'dzanaka ulut tawli minhum baqalu darnanakum ma'al qaidin. Ayat sebelumnya Nabi mendapatkan perintah dari Allah terhadap al-mukhallafun, ya menghadapi al-mukhallafun. Siapa al-mukhallafun? Mukhallafun itu orang-orang yang dia ngaku masuk Islam tapi menentang perintah Nabi. Ya, disuruh perang Tabuk banyak alasan. Suruh zakat infak banyak alasan. Nah, kemudian di ayat sebelumnya, bagaimana kalau tiba-tiba dia sadar terus pengen baik? Dijawab oleh Al-Quran, ya biarkan, ya jangan dihiraukan mereka, biarkan mereka berkumpul dengan para penentang. Bahkan sampai perintahnya keras. Kalau orang-orang yang oportunis seperti itu ketika meninggal dunia, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, jangan didoakan pada saat dia mati. Ini perintah Al-Quran terhadap orang-orang oportunis. Wala taqum ala kubrihi, dan juga kamu jangan berdiri pada kuburnya, yaitu untuk mendoakan. Ini innahum kafaru billah wa rasulih, karena mereka sesungguhnya ya kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Kalau toh dia mengaku amantu billah, amantu bika ya Rasul, itu hanya lesannya, tapi hatinya dia sesungguhnya tetap kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Bagaimana kalau dia orang kaya raya, gitu kan? Terus dulunya penentang, kemudian tiba-tiba pengen baik, pengen masuk barisan lagi. Ya. Kata ayat ini, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, jangan kamu kagum terhadap mereka sekalipun hartanya itu melimpah. Wa auladuhum, dan anak-anaknya itu istilahnya hebat-hebat, itu jangan kagum terhadap mereka. Sebab ada apa di balik semua ini? Ternyata Allah akan memberikan balasan siksa kepada mereka yang sangat pedih, baik di dunia, baik pada saat di dunia. Jadi Allah akan memberikan ya ujian yang pedih pada mereka sebagai balasan terhadap perbuatan mereka, sebab keingkaran mereka itu. Nah sekarang, wa idza unzilat suratun, dan ketika turun apa suratun surah an aminu, supaya beriman billahi kepada Allah, wajahidu, dan mereka berjuang ma'a rasulihi, beserta rasulnya, ista'danaka ulut tauli minhum, ista'danaka minta izin kepadamu, ulut tauli, yaitu orang yang memiliki kekayaan
dan pengaruh yang luas. Itu tadi wala tu'jibkan amwaluhum, itu minhum, dari mereka. Itu ini bagaimana andai turun ayat ini supaya mereka beriman, kemudian berjihad ya bersama Rasul ya. Bahkan misalkan ada orang yang kaya raya kemudian minta izin untuk bergabung lagi ya kepadamu wahai Muhammad, bagaimana sikapmu? Waqalu, itu, dan mereka menjawab, Dharna, itu, Dharna, tinggalkan kami, fakun, maka jadilah kamu ma'al qaidin, beserta orang-orang yang menentang tadi. Ini jawabannya sangat tegas. Udah tidak perlu kalian ikut bergabung dengan tinggalkan kami. Ya, kami ini ya orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Ya, kondisi apapun, sekuat apapun kami tetap melangkah untuk berjuang di jalan Allah. Anda merasa kaya, Anda merasa segala-galanya. Ketika Anda ingin bergabung tapi Allah menolaknya, Zarna, tinggalkan kami, karena kami sudah merasa mendapatkan limpahan ya kekuatan lahir batin dari Allah. Ya, tidak perlu ya dengan bergantung dengan manusia, sekalipun manusia tersebut itu kaya raya. Nakun ma'al qaidin, cukuplah kalian beserta orang-orang yang menentang ajakan Nabi ketika untuk diajak perang Tabuk itu. Jadi sikapnya tegas. Alangkah tidak sedih kalau dijawab oleh Al-Quran dengan tegas seperti ini. Udah tidak perlu kalian bergabung, kami cukup. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kalian sudah sana bergabung dengan kelompok kalian yang menentang ajakan berjihad di jalan Allah. Itu akan sedih ya, merasa kaya tapi tidak ada manfaatnya di jalan Allah. Bagaimana mungkin nanti di hadapan Allah hisab harta bendanya ya, sebab dia merasa ini hartaku. Itu karena merasa ini hartaku, kemudian muncullah penyakit sombong. Nah, ketika dia ada keinginan justru ditolak. Sudah tidak cukup kalian bergabung, sudah nikmatin saja hartamu, toh nanti dirimu sendiri yang akan mendapatkan balasannya. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Radu, mereka ridho. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, istiqomah berjuang di jalan Allah dengan semampunya, dengan sekuat tenaga. Ulaikal guwah min quwwatihim wa sa'atihim, yaitu orang-orang yang istiqomah berjuang sema'quwatihim, sekuatnya, wa sa'atihim, semampunya. Itu ya, dia berjalan sesuai, dia ridho. Ridho itu menikmati dengan kondisi yang ada, tidak bergantung dengan orang kaya, apalagi dengan orang yang merasa kaya, tidak terlintas sedikit pun bergantung dengan mereka, sebab di dalam dirinya sudah ada kekayaan yang sejati, yaitu Allah lah yang akan mencukupi. Allah memiliki 1000 cara untuk menolong, membantu orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Bi ayyakunu, ya, hendak mereka ada ma'al khawalifi, serta orang-orang yang tertinggal, aidu afa, yaitu orang-orang yang lemah, al-faqidina lil quwwah wasa'ah, yang tidak ada kekuatan dan tidak ada kemampuan. Gitu. Ya enggak apa-apa. Istilahnya ya, dia beserta orang-orang yang ya secara finansial ya lemah semua, enggak apa-apa. Tapi dia memiliki kekayaan iman, kekayaan hati,
Kekayaan iman, kekayaan hati lebih istimewa dibandingkan kekayaan harta, tapi hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa tubi'a ay wa khutima, ya. Dan telah ditutup ala qulubihim, atas hati mereka. Jadi hatinya sudah ditutup oleh Allah. Bil kufri wal dolal, yaitu dengan kekufuran dan dolal. Ya, artinya ya mereka sudah sulit untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Hatinya sudah ditutup. Ya, yang kaya merasa kekayaannya itu hasil kerja kerasnya, tanpa memiliki kesadaran sedikit pun itu amanah dari Allah. Itu alangkah sedihnya ketika ya pada saat ingin kembali bergabung tapi ditolak mentah-mentah. Udah, kalian tidak perlu gabung dengan kami. Silahkan nikmati hartamu untuk kepuasanmu. Itu. Jadi mereka waktu bi'a ala qulubihim bil kufri wa dolal. Hatinya sudah ditutup oleh Allah. Fahum, dan bermula mereka la yafqahun, mereka tidak paham, yaitu qabaha ma ja'u bihi minal mukhalafah wal qut ma aulaikal ma'dzurin. Nah, ini baru sadar mereka. Kenapa mereka sampai seperti itu? Ya, mereka salah bergaul, ya kena efek provokasi orang lain, ya. Tidak perlu kalian perang bersama Nabi. Ngapain perang capek-capek, ngapain perang nanti sama ada nyetorin nyawa gitu kan. Ada provokator. Terus kalian terpengaruh ikut-ikut gitu. Terus yang kaya sama, ya disuruh ngeluarin hartanya tidak mau. Terus ada juga yang kaya tidak, miskin tidak, disuruh ikut perang, menolak juga. Karena terprovokasi oleh ajakan orang-orang lain tadi. Fahum la yafqahun, dia tidak paham. Lakinir rasulu, akan tetapi Rasul, ya, walladzina, dan orang-orang amanu yang beriman, ma'ahu beserta Rasul. Jadi orang yang istiqomah beserta Nabi, ya sekalipun mereka berjuang apa adanya dan sekuat tenaga, ya, zaman sekarang juga memiliki relevansi, ya, bahwa orang-orang yang memiliki kesamaan, ya, dalam hal berjuang di jalan Allah, ya, ya di dunia seperti sekarang, ya, berjuang di jalan Allah melalui sebuah lembaga pesantren. Ya, pesantren itu bisa ya berdiri ya kalau sarananya itu terpenuhi gitu. Dan untuk memenuhi sarana itu juga perlu perjuangan harta benda. Nah, orang-orang yang istiqomah berjuang siang dan malam untuk mewujudkan sarana ini, ya, dan orang-orang yang membersamainya itu walladzina amanu ma'ahu jahadu, mereka jihad siang dan malam, ya, tidak mencari ini itu, jihadnya sekuat tenaga, ya, bi amwalihim, dengan hartanya. Bagi yang punya harta, ya dia akan mengeluarkan, ya, sesuai dengan kemampuannya. Wa anfusihim, tapi bagi orang yang tidak punya harta, ya dia akan membantu dengan tenaga dan pikiran. Fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi ini relevan dengan kehidupan zaman sekarang, yaitu orang-orang yang istiqomah membangun sarana-sarana perjuangan yang niatnya ibtigoan limardatihi, semata-mata untuk mencari ridho Allah, ya, bukan untuk membuat hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi semata-mata iftigoan limardatihi, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbitan,
dan semakin mengukuhkan, ya, menguatkan fi dinihi dalam perjuangan di membela agama Allah. Ya, sebab ya, zaman sekarang ya perjuangan perlu lembaga, perlu sarana itu. Lah, untuk mewujudkan sebuah sarana ya perlu finansial, perlu kesungguhan, perlu perjuangan. Lah, orang-orang yang konsisten istiqomah siang dan malam waktunya digunakan untuk berpikir bagaimana bisa membangun sarana ini memiliki nilai yang sama dengan orang-orang yang membersamai Nabi, yaitu pada saat ya, berjuang di jalan Allah. Nilainya sama-sama ibtigoan limardoti, karena tidak ada keinginan, tidak ada kepentingan apapun kecuali hanya untuk li'i'la'i kalimatillah. Ulaika humul khair, ulaika lahumul khairat. Mereka itu yaitu yang disebut al-mu'minun, al-mujahidun, yaitu mukmin yang mujahid, ya, mukmin yang konsisten istiqomah, ya, yang memang tujuannya lempeng gitu. Tapi kalau tujuannya karena duniawi pasti terseret arus gitu. Di zaman Nabi sama. Orang yang berjuang pada zaman Nabi, kalau niatnya tulus, ikhlas, dia akan berjuang dengan harta bendanya, dengan jiwanya. Tapi kalau pada zaman Nabi ada yang tidak tulus, ya, dia mencari keuntungan, pasti terpleset akan menjadi al-mukhallafun, yaitu orang-orang yang banyak alasan, orang-orang yang selalu menentang, orang-orang yang selalu mencari keuntungan. Ini. Jadi konteks ayat ini relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Nah, akan tetapi orang yang membersamai siang dan malam, istiqomah tetap di jalan Allah, baik suka maupun duka, ini ulaika, mereka itu lahum, bagi mereka al khairat, yaitu kebaikan. Apa isi kebaikan? Al masubat al udma, yaitu pahala yang sangat agung. Jadi ternyata istimewa ya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya, terutama di kehidupan modern seperti ini dengan istiqomah iftigho'al mardatillah, memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah siapapun itu, yaitu wal masubah al utma, memiliki limpahan pahala yang sangat agung. Wadarajatul ulya, dan memiliki derajat yang sangat tinggi. Ya, derajat sangat tinggi ini ya di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Itu indallah, di sisi Allah. Wa ulaika, dan mereka itu ya, humul muflihun, yaitu orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Gitu. Jadi orang yang beruntung dan sukses akhir perjalanannya. Nah, itu sebab tadi ya banyak orang yang pragmatis. Zaman Nabi itu sama. Orang mendekati Nabi itu ya ada yang mukhlis, ikhlas, ada yang pragmatis. Pragmatis itu dia selalu mencari celah keuntungan. Tapi kalau yang ikhlas, suka duka bersama Nabi, makan gak makan bersama Nabi. Ya, karena memang tujuannya hanya ibtigho'an mardatillah, berjuang di jalan Allah. Itu. Maka Allah memberikan fasilitas yang istimewa. Memang ya berat, kan? Tapi nggak ada sesuatu yang balasan yang istimewa ya bagi para orang-orang yang sudah berjuang dengan tulus dan ikhlas, ya semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ini relevan dengan kehidupan zaman sekarang ini. Nah, kemudian terus apa fasilitas lain bagi orang-orang yang istiqomah konsisten di jalan Allah tadi? Siang malam ya hanya memikirkan untuk membangun sarana di jalan Allah. A'adallah
Allah akan menyediakan lahum kepada mereka jannatin, surga. Ini janji Allah. Allah kalau janji pasti benernya. Tajri, yang akan mengalir min tahtiha, dari bawah surga, al-anhar, yaitu sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul adim, demikian itu adalah kemenangan yang agung. Nah, inilah akhir perjalanan seorang salik, seorang murid yang sabar menemani gurunya, membersamai gurunya di dalam jihad di jalan Allah, ya, siang dan malam dengan cara istiqomah. Allah memberikan balasan yang istimewa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin, bisa istiqomah sebagaimana sahabat Nabi yang selalu mendampingi Nabi dalam keadaan suka maupun duka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperoleh dzalikal fawzul adim. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai sini. Mudah-mudahan pengajian malam ini ya membawa manfaat dan menambah ilmu kita sebagai seorang salik, sebagai seorang perjalanan dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.